Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Delmianti, asal sekolah SMP Negeri 1 Biau. Saya Andi Susanto Purnomo dari SMP Negeri 2 Tiloan. Saya Raja Andi dari SMP Negeri 3 Tiloan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan rekan Bapak. Ya Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan guru saya. Jadi baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Alhamdulillah dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam meningkatkan dan mengembangkan coaching saya. Ya, jadi sebelum proses coaching ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya, siap Ibu. Bagaimana? Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Saya mau tanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak sudah pernah menerapkan kegiatan coaching ini? Ya, alhamdulillah sudah pernah Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak ya sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Ya, rencana saya Ibu, insya Allah saya ingin mengembangkan semua kompetensi coach saya. Ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, bagus sekali Pak. Jadi nanti saya akan membantu Bapak mengamatinya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif Ibu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu, ya. Ya, jadi untuk indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dan masalah yang dihadapinya dengan menggali semua potensi yang ada padanya. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Iya, insya Allah Ibu. Semangat Pak, semoga berhasil. Siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raja. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya, apa kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya mengganggu tidak ini? Bapak? Alhamdulillah saat ini lagi santai-santai. Ya, kira-kira ada apa ya Pak? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Bapak bicarakan. Iya Pak, jadi sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan, cuma saya bingung ini mau cerita ke siapa, mau mengungkapkan keresahan hati ini ke siapa. Jadi setelah saya pikir-pikir mungkin ke Pak Raja lah saya mau cerita permasalahan saya ini Pak. Oh iya, alhamdulillah hari ini saya sedikit santai Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Jadi begini Pak Raja, saya itu beberapa minggu belakangan ini menghadapi masalah di dalam kelas ya, di dalam pembelajaran itu ya, itu terjadi penurunan motivasi belajar. Kebetulan kan saya wali kelas ini Pak, wali kelas 7, khususnya kelas 7A. Jadi di awal semester kemarin itu saya sudah buat keyakinan kelas, kita sudah sepakati keyakinan kelas dan semua siswa sudah sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi akhir-akhir ini ya mungkin entah mereka jenuh atau sudah merasa ingin mencari suasana baru, sehingganya mereka itu sudah mulai turun motivasinya. Ya akibatnya jadi
pembelajaran kurang kondusif, jadi anak-anak sering ribut di dalam kelas. Itu beberapa guru mata pelajaran lain juga sering mengeluhkan ke saya, itu Pak Andi bagaimana ini perwalian Bapak kalau di mata pelajaran saya sering ribut, sering tidak mencatat itu Pak. Jadi saya kayak merasa bagaimana ya, sepertinya butuh pembaruan lagi, butuh ide-ide baru lagi Pak, itu untuk menghadapi penurunan motivasi belajar siswa. Oh iya. Jadi kira-kira Pak, tujuan dari percakapan kita ini apa? Ya saya sebenarnya ingin menemukan solusi sih, menemukan jalan keluar untuk mengembalikan motivasi mereka yang sudah sempat menurun ini. Jadi mungkin Bapak bisa membantu saya untuk mengarahkan saya menemukan solusi gitu loh Pak. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya? Iya iya gitu Iya, Pak. dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya. Kira-kira Pak, inti dari masalah Bapak itu seperti apa? Ya intinya itu sebenarnya Pak gini, kan kami itu sudah sepakat dalam kelas dengan keyakinan kelas bahwa ada beberapa, kemarin sih kita ada enam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya yang paling saya titik beratkan sih memang kedisiplinan ya, kedisiplinan karena itu mencakup segala hal. Kalau kedisiplinan, kalau sudah disiplin pasti semua akan berjalan dengan baik. Itu yang saya tekankan ke perwalian saya seperti itu Pak. Jadi inti permasalahan saya itu sudah disiplinannya, malah di inti yang saya tekankan malah di situ yang menurun kedisiplinannya, sehingga akhirnya ya seperti itu, banyak sering tidak ikut pembelajaran, ada yang beberapa siswa yang bolos, ada yang di dalam kelas tapi tidak mencatat, seperti itu Pak. Itu efeknya. Oh iya iya, tadi kan Bapak katakan di kedisiplinan ya. Kira-kira apa langkah apa yang Bapak lakukan agar siswa itu kembali lagi ke mereka bisa disiplin seperti yang Bapak harapkan? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Baik, jadi begini, ini menurut pandangan saya sih, menurut perkiraan saya, mungkin mereka itu sudah mulai menurun motivasi belajarnya, kedisiplinannya berkurang. Itu mungkin boring dengan keyakinan kelas yang terlihat seperti monoton. Ya, kebetulan kita belum melakukan pembaruan. Jadi saya punya rencana sih, ini ide ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi keyakinan kelas itu tidak akan saya update, tapi ada pembaruan, ada hal baru yang saya ingin laksanakan di dalam kelas, yaitu dengan pemberian penghargaan, pemberian reward. Nah, jadi rewardnya ini tidak dalam bentuk barang atau dalam bentuk hadiah, tidak, tapi dalam bentuk di dalam kelas itu saya ingin ada duta. Jadi ada duta-duta, misalnya ada beberapa kategori, ada duta kedisiplinan, ada duta kerapian, ada duta kebersihan, dan itu rencananya keinginan saya itu saya ingin terapkan per bulan ya. Jadi setiap bulan akan ada pemilihan duta kedisiplinan, duta kebersihan dan lain-lain gitu Pak. Itu rencana saya sih seperti itu. Oh, Masya Allah. Rencananya Bapak ini Masya Allah luar biasa bagus. Ini rencana yang spektakuler sekali yang akan Bapak lakukan. Jadi Pak, kira-kira berapa persen keberhasilan yang rencana Bapak ini akan lakukan? Berapa persen ini akan berhasil? Ya, baik. Jadi kalau untuk ketercapaian sih saya optimis bisa sangat berpengaruh ini ya, karena apa ya, itu kan kalau bentuk penghargaan itu sama dengan kita apresiasi ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka lagi senang-senangnya diapresiasi, lagi senangnya diberikan pujian, lagi senangnya diberikan tanggung jawab seperti itu. Jadi dengan memberikan tanggung jawab bahwa si A misalnya menjadi duta kebersihan untuk bulan ini, itu saya optimis itu akan bisa memantik
teman-temannya siswa lain, saya juga ingin menjadi duta seperti itu. Jadi kalau untuk ketercapaian saya optimis di angka, kalau di persentase ya mungkin insya Allah di 90% Pak. 90% ya. Jadi Pak, kira-kira menurut Bapak skala 1 sampai 10, Bapak ini berada di posisi keberapa skala 1 sampai 10 kan? Iya. Ya. Jadi keberhasilan Bapak untuk mencapai tujuan itu skala 1 sampai 10 itu Bapak di posisi mana? Ya kalau untuk skala keberhasilan sih ya dengan presentasi tadi 90% ya saya optimis di angka rentang skala 8 insya Allah. Ya, 8. Jadi skala 8 itu posisi yang Bapak inginkan atau mungkin lebih dari 8? Ya lebih kalau untuk target ya, jadi target maksimal itu ya di maksimal adalah di skala 10, tapi untuk awal ini saya menargetkan ke skala 8 dulu ya dengan keberhasilan sekitar 90%. Ya, jadi nanti setelah insya Allah saya menerapkan ide baru ini, kemudian saya evaluasi kembali untuk mencapai target ke 100% seperti itu. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi Pak, menurut Bapak, tadi kan Bapak bilang hanya masih sebatas di skala 8. Ya. Menurut Bapak, apakah ada metode lain atau rencana lain yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuannya Bapak itu sehingga mencapai skala 10? Ya. Gitu. Jadi kalau rencana lain, jadi artinya kan itu adalah satu ide, kemudian ide itu saya juga backup dengan alternatif. Jadi ketika ide yang pertama kurang maksimal, maka akan ada ide kedua. Jadi ide kedua mungkin ya insya Allah kalau memang tadi di awal sudah saya bentuk keyakinan kelas, kemudian terjadi sedikit penurunan, ya saya ingin melaksanakan ide tadi pemberian penghargaan. Ketika pemberian penghargaan juga kurang maksimal, ya bisa jadi saya akan merefresh kembali, mengupdate kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Jadi saya refresh kembali, saya gali lagi kemauan siswa itu seperti apa. Ya kalian inginnya di dalam kelas itu seperti apa. Itu rencana alternatif saya ketika pemberian penghargaan dengan menunjuk duta-duta kelas itu kurang maksimal gitu Pak. Wih, luar biasa sekali Pak ya, Masya Allah. Jadi kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin capai? Ya insya Allah sih saya kalau untuk waktu ya, karena rencana saya untuk pemberian penghargaannya, pemilihan dutanya itu per bulan, jadi waktu yang saya alokasikan ya 1 bulan lah. Untuk awal ini saya mengalokasikan 1 bulan, itu sudah mulai dari persiapan saya, kemudian sosialisasi ke siswa juga bahwa akan ada pemilihan duta kelas, kemudian selanjutnya sampai ke penilaian, karena saya akan memilih duta berdasarkan penilaian yang saya amati dari dalam kelas itu, perilaku siswa dalam kelas. Jadi untuk waktu saya targetkan awal ini 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Apakah ada kriteria yang Bapak khususkan untuk mereka bisa mencapai duta yang Bapak ingin? Ya tentunya untuk kriteria jelas ada, untuk kriteria penilaian. Ya contoh misalnya duta kedisiplinan. Jadi kriterianya itu adalah siswa yang bisa disiplin, itu disiplin mulai disiplin waktu, disiplin belajar, kemudian disiplin berpakaian, dan yang paling penting adalah menjaga konsistensinya. Ya contoh misalnya si siswa A dia bisa katakanlah dalam disiplin waktu, dia datang tepat waktu selama 1 minggu berturut-turut, ya itu sudah mendapatkan nilai yang maksimal gitu, untuk penilaian pemilihan duta seperti itu. Jadi untuk kriteria setiap duta itu akan ada kriterianya yang nantinya itu menjadi tolak ukur saya untuk memberikan penghargaan, yaitu pemilihan duta kelas. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi tadi kan Bapak membutuhkan waktu sebulan ya. Jadi mungkin prosedur pelaksanaannya itu seperti apa untuk mencapai
mendapatkan duta yang diinginkan tadi seperti Bapak bilang? Iya, baik. Prosedurnya gimana? Ya, jadi prosedurnya begini. Jadi setelah saya rancang ide sebelumnya secara pribadi, secara individu, kemudian nantinya saya akan eh, konsultasikan ya dengan kepala sekolah tentunya, kemudian dengan rekan-rekan guru juga. Kemudian setelah konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, baru saya akan sosialisasikan ide saya ke siswa. Jadi bahwa di dalam kelas nantinya akan ada pemilihan duta kelas, dan saya akan melaksanakan prosedurnya itu yang paling penting adalah penilaian, pengamatan. Jadi observasi, saya akan melakukan observasi terhadap perilaku siswa setiap hari gitu. Oh, oke, baik Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira siapa yang membantu Bapak untuk mendapatkan atau agar tujuannya Bapak itu bisa tercapai? Ya. Siapa yang bisa membantu? Ya, kalau rekan-rekan yang membantu sih saya banyak rekan-rekan guru, tapi saya mengkhususkan di sini saya akan meminta bantuan kepada yang pertama adalah guru BK yang secara spesifik mengurusi bidangnya itu perilaku siswa. Kemudian yang kedua adalah bagian kesiswaan, ya itu. Jadi saya akan menggandeng dua orang ini, bagian kesiswaan dan guru BK, untuk menjalankan ide saya di dalam kelas saya. Oh, luar biasa sekali. Jadi apakah hanya cukup 2 orang saja atau 3 orang ke berapa orang yang Bapak butuhkan? Apakah hanya di guru BK dengan bidang kesiswaan? Jadi untuk saat ini sih yang lebih berkompeten untuk membantu saya 2 orang itu, Pak. Ya, Itu saja ya. Ya. Baik. Nah, jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak simpulkan? ya. Jadi artinya saya senang sekali sudah bisa berbincang-bincang dengan Pak Raja hari ini. Jadi saya sudah bisa mengungkapkan keresahan hati saya, permasalahan saya di dalam kelas yang tadinya saya bingung untuk menceritakan ke siapa. Jadi untuk percakapan hari ini alhamdulillah saya bisa tarik kesimpulan sangat membantu saya, sangat yang tadinya ide saya itu tidak terarah jadi lebih terarah dengan dibantu oleh Pak Raja. Jadi masih ada yang perlu Bapak bicarakan? Alhamdulillah untuk saat ini ya sementara ini dulu ya Pak. Insya Allah setelah ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan yang berkompeten untuk membantu saya yang saya sebutkan tadi itu guru BK dan kesiswaan. Kemudian insya Allah saya mulai menjalankan misi saya, ide-ide saya yang insya Allah saya optimis bisa meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Amin. Insya Allah, Masya Allah. Idenya Bapak ini sangat luar biasa. Semangat. Ya. Jadi Bapak harus terus semangat, jangan putus asa. Ya, baik, Pak Raja, terima kasih ini sudah mau mendengarkan curhatan saya, mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya di dalam kelas. Ya, terima kasih juga tadi sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah kedepannya saya bisa lebih baik lagi, lebih bersemangat menjadi guru yang berpihak pada murid. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kembali Pak Andi sudah mau berbagi. Ya, Insya Allah banyak hal yang saya bisa terima dari Bapak juga, Insya Allah luar biasa Pak. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Terima kasih ya, sudah siap. Mau berkonsultasi dengan saya ya. Saya permisi dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa perasaan yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah tadi perasaan saya itu sedikit bahagia Ibu. Insya Allah tadi dengan melakukan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta, saya merasa sangat bersemangat bisa menerapkannya Ibu. Ya, alhamdulillah ya, saya sudah melihat tadi, mengamati apa proses coaching yang Bapak lakukan dengan pendekatan tirta. Ya, saya melihatnya sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi.
Iya Bu, alhamdulillah saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ke depannya. Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Rencana saya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali kompetensi yang ada dalam diri coach dan insya Allah itu akan memberikan solusi kepada coach tersebut, Ibu. Baik Pak, jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, insya Allah, amin Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin untuk sekarang ini Bu belum ada, sudah cukup. Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, saya permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.